Di awal film, kita diperlihatkan 5 orang pemuda bernama Ale, Jarod, Sadat, Jago, dan juga Lukman. Di antara mereka berlima, sosok Ale lah yang terlihat paling menonjol karena dia adalah pemimpin geng tersebut. Kegiatan mereka sehari-hari hanyalah nongkrong dan membuat onar. Mereka selalu bersama-sama dalam keadaan susah maupun senang. Geng Ale ini cukup dikenal dan ditakuti oleh masyarakat sekitar. Walaupun ada beberapa geng dari kampung lain yang mencoba mencari masalah, tapi mereka selalu bisa mengatasinya dengan mudah. Dan suatu hari Jarod dikejar-kejar oleh beberapa orang, tapi ternyata dia sengaja memancing orang-orang tersebut untuk masuk ke markas gengnya. Mereka pun kemudian terlibat perkelahian dan tak diduga salah satu dari musuhnya itu akan memukul Jarod dengan menggunakan balok kayu. Tapi dengan cepat ditolong oleh seseorang bernama Fatir atau biasa dipanggil oleh mereka dengan sebutan si bisu karena tidak bisa bicara. Dia juga bahkan selalu dibully oleh geng Ale. Padahal Fatir ini sangat ingin bergabung dengan geng tersebut dan hanya sosok Jarodlah yang terlihat peduli pada Fatir. Kemudian kita diperlihatkan 2 kelompok warga yang sudah bersiap untuk tawuran dan salah satu kelompok tersebut dipimpin oleh Ale. Ketika suasana sedang memanas, tiba-tiba aparat kepolisian pun datang untuk menghentikan aksi tawuran tersebut. Karena kejadian itu, mereka berlima pun dikejar oleh aparat kepolisian. Setelah berhasil lolos dari kejaran polisi, tiba-tiba datanglah seorang wanita yang tak lain adalah adik Ale yang bernama Aisyah. Jarod terlihat menghentikan Aisyah untuk mengembalikan sapu tangannya yang terjatuh. Keesokan harinya, mereka terlihat sedang di sebuah studio foto untuk melakukan pemotretan. Nah, di sana mereka juga ingin mengabadikan momen mereka bersama dan juga sebagai kenang-kenangan untuk masa yang akan datang. Mereka pun kemudian berjanji akan selalu bersama sampai mati. Kemudian kita juga diperlihatkan Ale dan teman-temannya yang akan bertanding bola melawan kampung lain. Pertandingan tersebut pun disaksikan oleh banyak orang dan di sana terlihat Fatir yang sedang dibully oleh anak-anak. Tapi hanya Jarodlah yang kembali terlihat peduli kepadanya. Pertandingan pun dimulai, tapi sayangnya mereka tidak main bola seperti biasanya. Mereka ini malah terlihat lebih banyak baku hantam. Dan saat Ale berhasil memasukkan bola ke gawang lawan, tiba-tiba tim lawan melemparkan bola ke arah Ale dan membuat suasananya menjadi memanas. Di tengah perkelahian, salah satu dari tim lawan mengambil sebuah senjata dan berniat untuk mengincar Ale. Jarod yang melihat hal tersebut pun tidak tinggal diam. Dia pun segera menghantamkan batu ke kepala orang tersebut hingga tewas seketika. Hal ini membuat semua orang terdiam lalu pergi melarikan diri. Akibat kejadian itu, Jarod pun harus ditahan oleh pihak berwajib dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selama di dalam tahanan, Jarod harus mengalami banyak penyiksaan oleh penghuni lainnya. Di sisi lain, Ale dan teman-temannya masih melakukan kegiatan yang sama, yaitu meminta sejumlah uang dari para pedagang sebagai uang keamanan. Tiap jam besuk tiba, Jarod merasa iri melihat tahanan lain yang dikunjungi oleh keluarga dan juga teman-temannya. Dia pun selalu berharap jika keempat temannya ini akan datang mengunjungi dirinya. Tetapi sayangnya semua itu tidak pernah terjadi dan hal itu membuat Jarod merasa kecewa. Tak terasa waktu pun terus berlalu. Setelah sekian lama mengalami banyak penyiksaan, Jarod pun mulai berusaha untuk melawan. Dan usahanya tidak sia-sia, dia pun berhasil mengalahkan semua penghuni di sel tahanannya. Sementara itu, Ale dan teman-temannya secara nggak sengaja melihat 2 orang pemuda yang sedang melakukan transaksi obat-obatan terlarang di kampungnya. Hal ini membuat mereka pun menjadi sangat marah. Ale dan teman-temannya pun berniat untuk menambah jumlah anggota agar bisa melakukan penjagaan lebih ketat lagi di wilayahnya. Ale dan teman-temannya pun mulai mengumpulkan para pemuda yang mau bergabung menjadi anggotanya. Dan tanpa diduga, Fatir ternyata ikut datang ke tempat tersebut. Melihat hal itu, Ale pun dengan tegas langsung mengusir dan juga menghina Fatir. Ketika sampai di rumah, Fatir pun merasa terkejut karena ternyata neneknya telah meninggal dunia. Setelah kepergian sang nenek, Fatir yang kini tinggal sebatang kara akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung tersebut. Singkat cerita, Jarod pun akhirnya dibebas dari penjara. Dan di hari pertama kebebasannya, dia dijemput oleh sosok Fatir yang telah berubah 180 derajat. Dia pun kemudian membawa Jarod ke suatu tempat dan tempat tersebut
ternyata adalah markas besar geng naga hitam. Di sana Jarod disambut dengan sangat baik oleh ketua geng tersebut dan diajak bergabung dengan geng mereka. Karena merasa dihianati oleh teman-temannya, Jarod pun akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan naga hitam. Keesokan harinya, Jarod pun melakukan pekerjaannya sebagai anggota naga hitam. Dan suatu hari, Jarod secara tidak sengaja bertemu dengan Aisyah. Dia pun meminta Aisyah untuk merahasiakan keberadaannya dan berjanji akan menemuinya kembali. Sementara itu, Jago mendapat kabar bahwa Jarod telah bebas dan sekarang bergabung dengan geng naga hitam bersama dengan Fatir. Setelah itu, kita diperlihatkan Jarod yang kembali bertemu dengan Aisyah. Nah, di sana mereka pun saling menceritakan keadaan masing-masing. Bahkan Aisyah juga sempat membujuk Jarod untuk kembali pulang dan menemui keluarganya. Keesokan harinya, Jarod diminta untuk menemani bosnya ke sebuah klub. Nah, di sana dia merasa terkejut karena melihat adik perempuannya ternyata sekarang bekerja sebagai penyanyi klub. Melihat hal tersebut, Jarod pun terlihat sangat kesal. Dia pun menunggu Yani pulang dan kemudian meminta adiknya ini untuk berhenti menyanyi di klub tersebut karena dia tidak mau adik perempuannya diganggu oleh pria-pria hidung belang. Tetapi Yani pun kemudian menjelaskan bahwa dia melakukan hal tersebut karena terpaksa untuk biaya pengobatan ayah mereka yang sedang sakit dan juga sebagai tulang punggung keluarganya. Keesokan harinya, Lukman membawa sang adik yang sedang dalam pengaruh obat-obatan terlarang ke markas geng Ale. Dia sangat marah setelah mengetahui adiknya telah menjadi korban geng naga hitam. Ale dan teman-temannya pun kemudian mencari Jarod. Bahkan sempat terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka hingga akhirnya Ale pun terjatuh karena tertembak oleh senjata Fatir. Malam harinya, kita diperlihatkan sebuah adegan di mana Jarod kembali ke rumahnya secara diam-diam. Di sana dia bertemu dengan ibu dan juga adiknya. Setelah itu, Jarod pun menemui sang ayah. Dia merasa sangat sedih melihat keadaan ayahnya yang sedang sakit. Ditambah lagi dirinya belum mendapatkan maaf dari sang ayah. Gak lama kemudian, tiba-tiba Aisyah pun datang dan segera menyuruh Jarod untuk pergi dari rumahnya karena Ale dan teman-temannya ternyata sedang menuju ke tempatnya untuk menangkap Jarod. Dengan berat hati, Jarod pun terpaksa pergi dari rumahnya. Walaupun sempat terjadi aksi kejar-kejaran, tapi akhirnya dia berhasil lolos setelah dibantu oleh Fatir yang memang dari awal sudah mengikuti Jarod. Keesokan harinya, Lukman yang melihat adiknya telah meninggal akibat pengaruh obat-obatan pun merasa sangat marah. Dia pun bertekad untuk membalas dendam kepada Jarod. Tanpa membuang-buang waktu lagi, malam harinya, Lukman pun langsung mengikuti Jarod seorang diri. Namun ternyata Fatir mengetahui hal tersebut. Dia pun langsung mencekik leher Lukman sampai dia tak berdaya. Hingga akhirnya Jarod pun menyuruh Fatir untuk melepaskannya. Lukman pun langsung melampiaskan semua amarahnya dan menuduh Jarodlah yang telah membunuh sang adik. Meskipun Jarod telah berusaha menjelaskan, tapi Lukman tetap ingin membalas dendam dan juga menghabisi Jarod. Melihat hal tersebut, Fatir pun langsung menembakkan senjatanya ke arah Lukman. Hingga akhirnya dia pun tewas di pelukan Jarod. Keesokan harinya, mayat Lukman ditemukan di dalam sebuah koper dan membuat Ale, Sadat, dan juga Jago merasa sangat terpukul. Mereka pun berniat akan balas dendam atas kematian Lukman. Tapi sayangnya, cara balas dendam Sadat dan juga Jago seperti seorang pengecut. Mereka berdua tega menodai Yani di tempat kerjanya. Mengetahui hal ini, Ale pun menjadi sangat marah. Karena mereka berlima dari dulu memiliki aturan untuk tidak melukai ataupun menyakiti perempuan. Singkat cerita, Jarod yang mengetahui keadaan Yani pun langsung mendatangi bos pemilik klub tempat Yani bekerja untuk mencari tahu siapa pelakunya. Dan seperti yang kita tahu sebelumnya, Jarod pernah menitipkan Yani kepada bosnya agar tidak ada orang yang berani mengganggunya. Setelah mengetahui bahwa Sadat dan Jagolah pelakunya, akhirnya Jarod pun segera membakar klub tersebut dan juga bos Yani. Malam harinya, Jarod pun menangkap Sadat dan Jago untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana kita ketahui keadaan Yani sekarang menjadi gila setelah apa yang diperbuat oleh mereka berdua. Dan hal ini tentu saja membuat Jarod merasa sedih sekaligus marah. Tapi sayangnya Jarod tetap tidak sanggup untuk menghabisi kedua sahabatnya itu. Dia pun akhirnya menyuruh Fatir
untuk mengeksekusi Sadat dan juga Jago. Kematian Sadat dan Jago pun sampai ke telinga Ale, yang mana dia sekarang hanya tinggal seorang diri. Dia pun merasa sangat terpukul mengetahui semua sahabatnya mati di tangan Jarod. Di rumah secara tidak sengaja Ale melihat ada panggilan telepon dari Jarod di handphone Aisyah. Melihat hal itu dia pun semakin bertambah marah. Dia sama sekali nggak menyangka kalau adik perempuannya ini malah berhubungan dengan Jarod. Dia pun kemudian langsung mengurung Aisyah di dalam kamarnya agar tidak pernah lagi bertemu dengan Jarod. Dan singkat cerita, Ale dan anak buahnya pun pergi mendatangi hotel tempat di mana Aisyah dan Jarod berjanji untuk bertemu. Dan kedatangan Ale tersebut ternyata diketahui oleh Alex dan juga Fatir yang sedang menunggu Jarod di sana. Alex pun segera menghubungi Jarod untuk memberitahunya, tapi sayangnya Jarod tidak mengangkat teleponnya. Hingga akhirnya Fatir pun terpaksa masuk ke dalam hotel tersebut untuk membantu Jarod. Alex yang akhirnya mengetahui keberadaan Jarod pun langsung menghubunginya untuk memberitahu Fatir. Suasana di sana pun cukup menegangkan karena mereka terlibat aksi tembak-menembak hingga akhirnya Fatir yang berhasil menemukan Jarod pun langsung membawanya keluar dengan cara melompat dari jendela. Setelah kejadian tersebut, Alex dan Tito pun terlihat sangat marah kepada Jarod. Karena jika tidak ada mereka bertiga, Jarod bisa mati di tangan Ale. Mereka juga menganggap bahwa hubungan Aisyah dan Jarod hanya akan membahayakan nyawa Jarod. Malam harinya ketika Tito sedang berada di sebuah klub, dia tiba-tiba ditembak oleh anak buah Ale. Dan karena kematian Tito tersebut, bos naga hitam pun menyuruh Jarod, Alex dan juga Fatir untuk segera membereskan geng Ale. Tidak hanya itu, kematian Tito juga ternyata membuat Ale menjadi sangat marah dan hampir menghabisi Jarod, tapi dihentikan oleh Fatir. Di sisi lain, Aisyah pun akhirnya diizinkan oleh sang ibu untuk pergi setelah mengetahui bahwa putrinya tersebut sedang mengandung anak Jarod. Aisyah dan Jarod pun sepakat untuk bertemu di atap gedung. Dan di sana Aisyah mengajak Jarod untuk pergi keluar kota dan menikah dengannya. Tapi sayangnya dia harus menerima kenyataan pahit setelah Jarod mengatakan untuk tidak melanjutkan hubungannya karena akan membahayakan nyawa Aisyah. Setelah itu Jarod pun pergi meninggalkan dirinya. Tapi saat ia tiba di bawah, dia pun merasa sangat terkejut melihat Aisyah yang terjatuh dari atap gedung tepat di hadapannya. Jarod pun menyangka bahwa Aisyah ini mati karena bunuh diri. Tapi seperti yang kita lihat, Aisyah ternyata mati karena didorong oleh Fatir setelah Jarod pergi meninggalkannya. Kematian Aisyah ini membuat Jarod pun merasa sangat terpukul. Melihat kematian putrinya, Ibu Ale pun menyuruh Ale untuk mencari dan juga menghabisi orang yang telah membunuh anaknya. Ale menyangka bahwa Jarodlah orang yang telah membuat adiknya mati karena seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Aisyah pergi untuk menemui Jarod. Karena korban terus berjatuhan, Jarod pun akhirnya memutuskan untuk berdamai dengan geng Ale. Tetapi usulan itu tidak disetujui oleh Fatir. Jarod pun secara diam-diam menghubungi Ale dan mengajaknya untuk bertemu. Dan gak lama kemudian mereka berdua pun akhirnya bertemu. Di sana Jarod mengajak Ale untuk berdamai. Mendengar hal itu, Ale tidak terima setelah sahabat dan juga adiknya mati di tangan Jarod. Meskipun Jarod sudah berusaha untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya, tapi Ale tetap berniat untuk menghabisinya. Mereka pun lalu terlibat perkelahian hingga akhirnya terdengar suara tembakan di mana Ale tertembak oleh senjatanya sendiri dan mati di pangkuan Jarod. Sebelum mati, Ale sempat meminta maaf kepada Jarod karena selama di penjara dia tidak pernah datang untuk menjenguknya. Dan dia juga berharap bisa berkumpul berlima seperti dulu lagi. Saat Jarod akan pergi dari sana, dia tiba-tiba ditembak oleh seseorang yang gak lain adalah Fatir. Jarod pun akhirnya tewas di samping tubuh Ale. Dan di akhir cerita, kita akan diperlihatkan dengan Bara yang meneruskan perjuangan sang kakak Ale menjadi ketua geng di kampungnya untuk menjaga wilayahnya dari pengaruh obat-obatan terlarang dan juga geng naga hitam. Dan film pun selesai.